Saya mari sini mau silaturahmi sama Pak Haji sampai kesasar semalam itu. Ya. Yang pertama, saya itu punya hutang hari-hari di... Utang Bapak berapa? Sekitar ada 1 M lebih. 1 M. Iya. Percaya gak Bapak dan Ibu? Coba Bapak madep ke belakang. Coba madep belakang. Ada orang hitam utangnya 1 miliar. Percaya gak? Nggak ada yang percaya. Saya ini betul-betul punya hutang. Ya, utangnya kemana? Ke bank. Ke bank. Jaminannya apa? Jaminannya surat tanah lah. Nah, jaminannya rumah atau tanah. Surat rumah ya ada, surat tanah ya ada. Ya udah, Bapak copot celana dalam Bapak, dilapin di pintu rumah Bapak. Utang lunas, jaminannya balik, bisa. Bapak remes alat kelamin Bapak, taruh di muka Bapak, utang saya minggu ini lunas, bisa. Yang kayak tadi. Bapak colek alat kelamin Bapak seperti Bapak tadi colek, utang saya lunas minggu ini, utang saya lunas minggu ini, bisa. Gitu. Mau yang mana? Bebas. Yang kedua kalinya itu anak saya itu Deketin mic-nya, deketin. Kerja di PT, bagaimana yang bisa naik pangkat itu Pak Haji? Gampang Pak, gajinya dia terakhir berapa, disedekahin nanti naik pangkat. 2 kayak ibu tadi tuh. Baru punya gaji 2 kali. Iya, gaji terakhir berapa kan saya nggak tahu. Tanya dulu gajinya dia berapa. Belum tahu. Ya lo tanya berapa gaji kamu terakhir. Gaji aku terakhir 2 juta. 2 juta. Ya disedekahin gitu. Gitu Pak. Iya, cari anak yatim kurung. Nanti cari anak yatim kurung, disedekain ke anak-anak yatim kurung, kasih. Nah, diusap kepalanya anak yatim kurungnya, usap, terus dicium keningnya ibu yatim kurung. Gitu. Tapi kalau di sana nggak ada anak yatim kurung, minimal 41 orang anak. Kalau nggak ada Bapak numpang di sini. Di sini ada berapa anak? 97 anak. Pakai di sini harusnya anak yatim kurung. Anak yatim kurung apa tuh Pak Haji? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak yatim ditinggal papanya udah gede, saya nggak setuju. Kan kita lagi urgent darurat. Ibarat dokter spesialis, bukan dokter umum. Oke? Ada lagi? Ya. Makasih. Praktekin ya. Ya. Bisa gak? Bisa. Harus bisa. Yuk, Lamongan ada lagi gak? Lamongan. Lamongan ya? Lamongan ada gak? Yang diri Pak? Di Lamongan. Ayo. Lamongan dulu. Iya, Lamongan udah jauh nyasar. Udah semua. Ya, kalau udah semua yuk yang lain. Pak diri Pak. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi buat Pak Haji Dwi. Saya baru pertama kali kesini. Nah, pertanyaannya apa? Saya dari Ciamis. Saya lagi berikhtiar, udah hampir 3 tahun. Ikhtiar untuk apa? Hajatnya apa? Hajatnya saya lagi nyalek Pak. Nyalek? Ya. Gampang bos. Kalau kita mau nyalek Pak, kalau memang punya duit ya alhamdulillah. Kalau kita nggak punya duit, biar kita kepilih jadi DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, atau jadi DPRD gratisan. Bapak rendam celana dalam Bapak di drum yang 200 liter tuh celana dalam, sama foto Bapak direndam sampai fotonya hancur, kena air tuh kan direndam. Nanti air rendemannya itu Bapak tampung di motor, jadi drumnya taruh di motor, Bapak bikin. Nanti Bapak naik motor, Bapak keliling ke dapil, Bapak berapa dapil? Misalkan 8 kecamatan, ya 8 kecamatan dibolongin tuh drumnya, nanti airnya netes. Nah, selama airnya netes, nanti orang yang nginjek itu air rendeman celana dalam Bapak, pasti pilih Bapak. Kalau lebih jitu lagi, pada saat Bapak keliling ke 8 kecamatan, Bapak sambil telanjang bulat. Iya, maksud saya nanti orang-orang kampung kan ngapalin dia pas mau nusuk. Oh iya nih yang kemarin orang gila, jadi caleg gila. Ini Pak, ini teh ada 2 orang yang bikin perjanjian sama saya. Udah saya korbanin segala rupa, tapi
dia itu nggak komitmen Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Mumpung ini belum terlambat kan, Noblos masih tanggal 14 ya. Ini terkait perjanjian apa, karena saya mengalah. Saya dulu mau ke RI tapi saya dicoret, dia mau ngasih kompensasi tapi sampai hari ini Sekarang pertanyaan Bapak apa ke saya? pengen mereka itu bayar komitmen ke saya gitu. Oh ya udah, di fotonya ditulis, dikempit alat kelamin Bapak. Kalau Bapak mau tidur, umur Bapak berapa? 52. Nggak sampai 52 hari nanti dia bayar komitmen gitu. Ya, Oke? siap. Sip. Ibu apa pertanyaannya? Ibu apa? Ibu apa? Ya, Bismillah Pak Haji. Pak Haji, kemarin hari Sabtu WA saya dibalas, saya langsung loncat loh ke sini. Saya balas WA Mbaknya. Apa pertanyaannya? Terus saya jawabnya apa? Jawabnya Pak Haji bilang gampang itu, nanti kita privat aja gitu. Wah, saya langsung papa. Emang hajatnya apa? Begini, saya mewakili keluarga. Jadi perusahaan kami itu dari tahun 2020 hingga sekarang merugi Pak. Jadi kami punya tanggungan 53M. Kemudian sudah Emang perusahaan apa? konstruksi. Konstruksi. Ya. Punya hutang 53M kemana? Ke bank juga, lalu ke Jaminannya apa? jaminannya rumah, tanah, mobil semua. Terus? Iya, kemudian pertama yang melihat YouTube ini papa saya. Kemudian papa sudah menjalani. Terus ada pertanyaan Pak Haji. Papa sudah menjalani sampai papa saya sudah 75 tahun, tapi masih menjalani, bahkan tidak pernah bolong. Pertanyaannya, ketika menjalani itu, semakin menjalani dari hari ke hari, kayak masalahnya itu malah kayak tambah kayak mercon gitu loh. Jadi gini Pak, orang yang meraktekin ilmu RDAY bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, bukannya langsung terkabul. Jadi yang harusnya ini masalah nanti keluar tahun 2025, 2026, 2027, 2028 itu dimajuin sama Allah, jadi keluarnya di 2024. Jadi ntar gak bakal keluar lagi di 2025, 2026, 2027 begitu. Kayak orang mana? Bokeh, saldo nggak ada, sampai habis. Ya nggak apa-apa, emang itu doa saya tiap malam, Bos. Amin. Tapi janjinya di private ya Pak Haji ya. Ya nanti saya lagi Siap. 17 orang kan nih lagi, taruh udah Siap. selesai baru. Siap. Ada lagi? Ya, kemudian jadi pertanyaannya, kami tetap menjalani itu ya Pak Ya Haji? jalanin dulu. Lo apa-apa protes, harusnya proses. Sampai sekarang kami sudah masuk Slik BI. Nggak apa-apa, tenang aja. Lu tuh terlalu apa ya? Terlalu protes, jangan. Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul, nggak ada. Contohnya Haji Marco. Amin. Dia mau jual penggilingan padi udah 17 tahun. Udah ke Kiai, ke Ustadz, ke Habib, ke Majalengka, ke Cirebon, ke Kuningan, ke Pamempek, Banten. Ketemu ibu RDAY baru meraktekin 7 bulan langsung laku. Udah jalanin aja Mbak. Iya. Oke? Iya. Sip. Bapak apa? Pak Haji, yang kedua, suami saya habis selesai sekolah SESPIMTI. Kemudian saya sudah Sekarang pakatnya apa? kombes. Kombes. Iya. Terus? Supaya cepat jadi jenderal Pak Haji. Sedekah 12 kali gaji terakhir. Ya, itu langsung. Siap. Kalau kombes jabatan terakhir di apa dulu? Sebelum sekolah SESPIMTI itu SESPIMTI, ya. Dirpam Opit. Ya udah, berapa gaji terakhirnya? Kali 12 gitu. Ya. Manjur Mbak. Tadi kan saya barusan ngobrol di Citos sama Bintang 2. Siap. Iya, manjur. Mosong kamu yang kombes enggak? Manjur.
Sedekahin 12 kali gaji. Nanti ada jalannya aja. Dari mana aja uangnya cari pasti. Iya. Gitu. Nah, nanti Karena habis sekolah kan Pak, jadi Hah? jadi karena habis sekolah jadi dananya. jangan ngomong gitu. Ucapan siap, adalah doa. siap. Iya, Pasti ada. pasti ya. Bismillah. Pasti ada. Iya. Kapolda Kaltara. Amin. Amin. Iya, itu kan nanti duitnya banyak banget. Amin, amin. Itu kan pasien saya. Kami Kayak- kemarin di Kaltara Pak Haji sebelum sekolah. Iya, Pak Indrajit. Itu Oh. pasien saya. Nggak ketemu. Irjen Pol. Siap. Nah, nanti Iya. jadi di sono. Duitnya banyak, tahu ladangnya banyak. Siap. Kemudian Pak Haji yang ketiga, yang terakhir ini, anak saya sekarang sedang galau untuk memilih sekolah jurusan kedokteran atau teknik kimia. Kedokteran lah, harus kedokteran. Soalnya Siap. kalau kelamin kamu taruh di jidatnya Iya. kalau dia tidur. Ke dokter, harus dokter. Siap. Anak Harus saya dokter, ya? Siap. dua-duanya Siap. dokter. Ini yang ketiga anak saya Siap. mau masuk lagi dokter. Siap, Dokter Pak Haji. enak, Siap. gitu Iya. ya. Iya. Nanti kalau dia mau ambil spesialis alat kelamin dan kulit. Iya, iya. Nanti Iya, Pak Haji. kecantikan. Iya, Nah, tujuan nanti saya begitu. dagang stem cell, beli Siap. dari agennya kan pasien Siap. saya tuh di rootnya. Direkturnya Kalbing. Siap. Nanti belinya berapa, jualnya berapa. Bisa Sekali kedokteran stem ya, cell Pak Haji, ya? 300 juta. Bisa ya? Bisa Siap. lah, itu kan pasien saya, Siap. direkturnya. Nanti beli jadi agen. Tahu gak kalau jadi agen stem cell per bulan berapa untungnya? 150 miliar net tuh. Siap. Ini bener Pak, itu kan pasien RDAI disekolahin sama itu ke Korea Selatan bikin racikannya. Iya. Anak saya dokter semua, dua-duanya ini yang nomor 3 saya masukin lagi dokter. Iya. Oke? Siap. Sip. Yuk, Bapak apa? Halo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Haji. Nama saya Odang dari Subang. pertanyaannya. Saya peternak ayam boiler. Peternak. Pertanyaannya, hasilnya ingin gede dan berkah. Gampang. Malam. Rendaman celana dalam Bapak 1 menit, 2 menit Bapak rendam, airnya buat minum ayam. Nanti ayamnya badannya gemuk-gemuk. Gitu. Celana dalamnya taruh di toren atau Di toren, nanti kan airnya minum buat dari toren sebentar kan? aja? Iya sebentar aja, kalau kelamaan nanti tambah Setiap hari itu. tiap hari. Orang zaman dulu Pak, orang ternak ayam kampung zaman dulu tidak ada vitamin kan sekarang tidak ada. Orang zaman dulu miara sapi pakai konsentrat, nggak ada. Sekarang aja ada. Zaman dulu pakai apa? Rumput, pakai itu apa, pohon-pohonan yang kacang-kacangan, kingres, turi, ada lagi kaliandra, ada lagi nggak ada. Sekarang aja pakai konsentrat, nggak ada bos. Udah pakai itu cara dalam lu, mumpung alat kelamin lagi pulen-pulennya. Ya nanti ayam. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Haji. Yuk, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau nanya, suami saya belum mau sholat sama puasa. Nggak apa-apa, gue setuju laki lu nggak mau 14. sholat. Oh gitu sih Pak Haji. Hah? Ini saya nanya serius, sudah 14 tahun rumah tangga. Sekarang yang bikin gerakin hati suami lo mau sholat emang lo. Allah. Lo berdoa apa dengkul lo lecet, tapi kalau Allah belum bukain hidayahnya hatinya untuk sholat, yang ada lo malah pegel hati, akhirnya lo masuk neraka, nggak nyium baunya surga. Kenapa? Kesel sama suami? Iya. Jangan. Lo doanya gini, terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah. Setelah saya pulang dari RDAI, suami saya langsung rajin sholat, rajin ibadah. Saya bersyukur dengan adanya suami saya tidak mau sholat, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Coba kalau suami saya rajin sholat, mungkin doa dan ibadah saya nggak sedekat ini. Gitu. Jangan lo suruh, ya sholat, jangan. Yang ada lo nanti kesel, nggak nyium baunya surga. Jadi nanti pada saat lo meninggal, lo dikubur, lo nggak akan ada siksa kubur, nggak akan. Tidak akan ada siksa akhirat. Jadi lo langsung nyelonong masuk surga. Kok bisa? Amin. Karena lo di dunia udah disiksa sama suami. Oh jangan begitu Pak Haji. Oh. Emang? Ada lagi?
kalau diajak soal bicara rumah untuk masa depan tuh nggak pernah mau, marah. Gampang, Mbak. Padahal masih Remes ngontrak. alat kelamin lo, pegang kulitnya suami. Lo maunya apa? Rajin sholat. Kalau diajak diskusi, nurut, manut, katut, tunduk. Semua saldonya apa-apa pindah ke rekening saya. Begitu, apa aja lo remes dulu, baru lo pegang. Ya. Perasaan saya malah yang digituin sama suami. Gimana tuh, Pak? Ya nanti kan kalau lo sentuhan kan nanti kayak orang main pedang. Praktekin aja, manjur, ya. Iya, sakit pinggang apa Pak Haji? Suami Obatnya? punya sakit pinggang, iya. Gampang, suami suruh tengkurap, lo jilatin bagian yang sakit. Nanti kalau dia ngaceng langsung jepret. Udah sembuh. Berapa Ya, kali doanya? 99 kali jilat, sehari 3 kali. Umur suami berapa? 50. Nggak sampai 50 hari sembuh. Namanya ilmu kucing. Udah, Ya, makasih. jilat. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum Bapak Pak Haji. apa? Ya. Saya Widi dari Ciseeng. Pertanyaannya? Pertanyaan gini Pak Haji, saya lagi kebingungan banget sekarang Pak Haji. Saya sampai nggak berani pulang. Saya sudah mengamalkan ilmu yang diajarkan Pak Haji, bangun jam 00, senyum. Maksudnya kenapa nggak berani pulang? Diomelin sama istri Pak Haji. Diomelin sama istri. Jadi alasannya? Alasannya gini Pak Haji, setelah saya ngamalin ilmu dari Pak Haji itu, saya dengan niat ingin dapat uang banyak Pak Haji. Nah kemudian tiba-tiba saya kenal dengan seseorang yang ada di Facebook, dia perempuan. Lagi apa? Facebook? Iya di Facebook Pak Haji. Di Facebook kenal perempuan? Ya kenal, dia chat duluan. Menurut informasi yang dia bilang ke saya, kenal saya saat saya ngisi trainer pendidikan di Sragen. Nah kemudian dia cerita gitu, jadi sering ngirimin duit Pak Haji. Dia? Iya. Perempuan itu? Iya, yang 10 juta, 20 juta. Kalau? Iya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Cuman berarti alat kelamin lo pulen dong. saya cerita dengan istri saya, kemudian saya tunjukkan chatnya. Dia memang gitu Pak Haji, dia udah sudah punya suami, tapi manggil saya dengan sebutan sayang, manis, ganteng dan lain-lain. Saya nggak respon. Kalau dia manggil sayang, dia manggil ganteng, istri jangan cemburu. Kecuali kalau dia manggil lo ngaceng, baru. Terus? Ya akhirnya istri saya marah, disangkanya saya juga istilahnya bermain gitu Pak Haji. Padahal Ya. saya sudah tunjukkan chatnya. Karena saya pakai WAGB jadi nggak bisa ada yang dihapus, saya tunjukkan dan istri saya marah-marah Pak Haji. Padahal sepeser pun saya belum pakai uangnya. Jadi uangnya sekarang ada di mana? Ya di bank Pak Haji. Ada berapa total? Total sudah ngirim hampir 50 jutaan. Gampang bos, mendingan 50 juta lo bagiin ke ibu yatim kurung. Nanti lo cium keningnya ibu yatim kurung. Tambah masalah lagi Pak Haji. Jadi solusinya gimana Pak Haji? Saya kembalikan atau gimana Pak Haji? Jangan dong. Jangan. Lokasi ibu-ibu yang ada di ruangan sini. Karena saat itu saya keinginannya adalah menambah modal usaha saya Pak Haji. Gitu. Gampang lah bos. Yang namanya istri marah-marah, istri cemburu, istri ngambek, ini udah dialami sama panitia, gue, dia. Kita nih 3 orang-orang yang udah digugat. Gitu. Gampang lah bos. Lo cari fotonya istri lo kempit di alat kelamin lo tulis nurut, manut, katut, sayang, setia. Begitu, nanti dia nurut, manut, katut. Sampai berapa lama Pak Haji? Hah? Sampai berapa lama? Sampai alat kelamin lo copot. Umur lo berapa? Saya 33 Pak Haji. Nggak sampai 33 hari. Praktekin bos. Ini Haji Marco bos. Dia digugat cerai sama istrinya. Lo kan belum digugat cerai sama istri lo. Hampir Pak Haji. Iya hampir. Haji Marco udah, tau gak? Gara-gara dia ML sehari 3 kali, sekali dia manjur, 2 kali manjur, ketiga kali dia udah gak berdiri. Nah supaya berdiri, dia bayangin mantan-mantannya, disebutin mantan-mantannya. Langsung tuh istrinya marah itu, gubrak gitu. Soalnya kalau bayangin istrinya lagi kan udah jenuh bos. Itu lagi. Bayangin bos, kambing
satu kandang 20 betina itu satu hari dikawinin semua sama bandot, karena wajahnya betinanya beda-beda. Nah, Haji Marco 3 kali wajah istrinya itu aja. Akhirnya dia jenuh, ya udah ya. Itu ditutup pintunya sama istrinya, gubrak, itu bingkainya sampai goyang. Tenang aja bos, udah lo praktekin. Iya Pak Haji, salah jemput pas mau keluar, salah jemput. Biasa kan nggak gini ya, ternyata menurut tema April. April. Bini gue tuh April. April. Pak Haji, yang kedua Pak Haji, gimana supaya usaha saya profitnya naik Pak Haji? Orang yang mau profitnya naik, jangan inget-inget kejelekan pasangan hidupnya. Nah, lu suka inget-inget kejelekan istri lu, kelakuannya, sifatnya, jangan. Pokoknya yang lu bayangin itu istri lu luar biasa. Namanya ilmunya 3: cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Orang yang selalu ngebayangin kebaikan istrinya, telatennya, apalah bahasanya, usahanya naik terus bos. Haji Marco walaupun istrinya cerewet, galak, judes, ketus, dia nggak pernah bayangin. Dia yang dibayangin pokoknya pulennya alat kelaminnya istrinya, ya kan? Tuh. Jadi lu bayangin aja alat kelamin istri lo lonjong, oval, kotak, apa bulat. Lo bayangin aja gitu. Berarti nggak usah pakai gimmick-gimmick yang celana dalam itu Pak Haji? Ya wajib lah. Wajib, itu siap, gimmick wajib. Nah ini lebih manjur lagi. Bisa? Siap Pak Haji. Yuk, Makasih, itu Pak apa? Haji.